Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang baru banget terjadi di bulan Februari 2026 kemarin. Soal kasus naas yang benar-benar naas yang dialami seorang pensiunan guru di Palembang yang awalnya sempat dinyatakan hilang, yang akhirnya ditemukan di perkebunan sawit yang ada di sana. Yang ternyata semuanya dilakukan orang ini yang sebagai pelaku utamanya, yang padahal sebagai tetangga dekatnya selama berpuluh-puluh tahun, yang sampai tega dan nekat melakukan ini semua demi merampas satu unit mobil korbannya buat modal merantau ke Jakarta. Yang semuanya terjadi karena si pelakunya ini yang ngelihat adanya kesempatan dan celah buat melancarkan aksinya. Makanya nih ya, kasus ini harus banget kita bahas di sini dengan harapan nantinya bisa jadi pembelajaran, terutama buat kalian-kalian yang punya orang tua yang cuma tinggal sendirian di rumah dengan keadaan dan situasi yang rentan, untuk bisa dijadikan pembelajaran dengan harapan kedepannya ya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi dimanapun dan kapanpun itu. Terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa ya. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Tapi kalau kalian sedang puasa, jadi selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Jadi siapkan aja posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Christina Sujiem yang dikenal dengan panggilan Bu Christine yang tinggal di rumahnya ini, yang cuman tinggal berdua dengan suaminya di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning yang ada di Kota Palembang. Saat itu Bu Christine ini sebagai pensiunan guru matematika yang sempat ngajar di SMA Saverius 3 Palembang. Sedangkan suaminya yang bernama Jacobus Alon juga sebagai pensiunan perwira Polri yang sempat menjabat sebagai Kapolsek di seberang Ulu 2 Kota Palembang. Terus dengan usia mereka yang udah gak muda lagi, jadi mereka pun cuman menikmati masa pensiunnya di rumah yang cuman tinggal berdua karena Bu Christine dan suaminya emang gak punya anak kandung. Tapi setelah suaminya meninggal karena sakit ya, Bu Christine pun mulai tinggal sendirian di rumahnya. Tapi biarpun sendiri, Bu Christine ini sebenarnya gak gitu kesepian, karena saat itu ada beberapa keluarga dan kerabatnya yang tinggal gak gitu jauh dari rumahnya, yang sering datang menjenguk, bahkan setiap hari nganter makanan ke rumah Bu Christine. Selain itu, Bu Christine juga disibukkan ngurus beberapa kos-kosan yang ada di belakang rumahnya, yang sebagai aktivitas dan pemasukannya di masa pensiun. Sedangkan di luar, Bu Christine juga cukup aktif di gerejanya, yang bahkan punya peranan penting sebagai dekorator altar yang ngurus keindahan dan kerapian gerejanya, dan juga aktif di beberapa komunitas gerejanya. Sampai Bu Christine pun itu cukup dikenal di kalangan para jemaatnya dengan panggilan Mami. Sedangkan di lingkungan tempat tinggalnya, Bu Christine juga menjalin hubungan baik dengan tetangga dan juga warga di sana. Salah satunya dengan orang ini yang bernama Yunas Gusworo yang sebagai tetangga dekat Bu Christine di sana. Karena saat itu Yunas ini buka bengkel mobil di rumahnya yang lokasinya nggak gitu jauh dari rumah Bu Christine. Nah, yang mana sejak suaminya masih hidup ya, Bu Christine dan suaminya emang sering menggunakan jasa bengkel Yunas ini untuk benerin mobil mereka, yaitu Mitsubishi Mirage yang nantinya ada hubungannya dengan kasus ini. Jadi karena mereka yang udah bertetangga dekat ya, sampai Bu Christine pun udah kenal baik, bahkan nganggap Yunas ini sebagai keluarga sendiri. Karena hubungan sosial mereka yang emang udah cukup harmonis selama berpuluh-puluh tahun, yang awalnya emang baik-baik aja. Tapi saat itu yang udah di awal Januari 2026, Yunas ini mulai punya keinginan buat ngebawa anak dan istrinya pindah merantau ke Jakarta buat memulai usaha bengkel atau kerja di bidang mekanik mesin mobil yang ada di Jakarta, yang dia anggap lebih menguntungkan. Tapi karena dia yang gak punya modal bahkan ongkos ke Jakarta, dia pun sempat kebingungan mikirin dan berusaha nyari uang. Nah pas sedang mikirin uang ya, Yunas pun dapat kabar soal satu temennya yang bernama Joni Iskandar itu punya kesaktian, yaitu menggandakan uang. Yunas yang tergiur dan percaya itu langsung mendatangi rumah Joni yang ada di desa Talangbulu yang udah masuk di wilayah Kabupaten Banyuasin yang berjarak sekitar 17 menit perjalanan dari rumahnya di Kota Palembang. Di sana setelah mereka ketemu, mereka pun sempat ngobrol-ngobrol, termasuk obrolin soal keinginan Yunas ini yang pengen merantau dan melanjutkan usaha bengkelnya di Jakarta tapi terhalang modal. Jadinya Yunas pun langsung ngomongin soal maksud kedatangannya ke sana karena dengar kabar soal Joni yang punya kesaktian yang bisa menggandakan uang. Nah sedangkan Joni ya itu langsung mengakui, bahkan langsung berusaha meyakinkan Yunas buat menginvestasikan uangnya sebesar 4,2 juta yang dia jamin uangnya akan berlipat ganda, yang akan cukup buat modal Yunas ini melanjutkan usaha bengkelnya di Jakarta. Tapi karena saat itu Yunas ini nggak punya uang senilai 4,2 juta yang sebagai maharnya ya, jadinya dia pun pamit pulang. Sampai rumah dia pun terus kepikiran dan cari cara tuh gimana cara mendapatkan uang dengan mudah dan cepat untuk digandakan demi memenuhi keinginannya merantau ke Jakarta. Terus di tengah-tengah kebingungannya yang butuh uang cepat, jadinya dia pun kepikiran soal Bu Christine yang sebagai tetangganya, yang dia tahu kalau Bu Christine itu cuman tinggal sendirian di rumahnya, yang dia anggap gampang mengeksekusinya demi merampas mobil milik Bu Christine ini.
Jadi setelah rencana tergambar matang di pikirannya, jadi saat itu yang udah di tanggal 14 Januari 2026, tepatnya di hari Rabu pagi, dia pun langsung siapin beberapa alat untuk eksekusinya berupa tali tambang, botol berisi bensin, dan juga korek api. Sedangkan di sisi lain, di hari yang sama, tepatnya di hari Rabu pagi ya, Bu Christine pun sempat ngabarin dan pamit ke salah satu kerabat dekatnya melalui chat WA yang pamit pergi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk kontrol kesehatan. Nah setelah itu ya, Bu Christine pun berangkat menggunakan mobilnya yang cuma sendirian. Sedangkan di waktu yang bersamaan, di pagi itu, Yunas yang udah siap beraksi ya, itu langsung menghubungi Bu Christine via chat WA minta tolong buat anterin ke rumah temennya yang ada di Sukarami, yang masih di kawasan kota Palembang. Sedangkan Bu Christine yang saat itu udah sampai dan sedang ngantri daftar pasien di rumah sakitnya karena dia ngebaca pesan WA Yunas yang minta tolong diantar ke rumah temennya ya, itu langsung balik buat jemput Yunas ini ke rumahnya yang gak jauh dari rumah Bu Christine. Nyampe di sana, Yunas pun langsung naik ke mobil yang duduk di bangku belakang persis di belakang Bu Christine yang nyetir, yang langsung minta diantar ke wilayah Sukarami yang masih ada di kawasan kota Palembang. Nah karena ini ya, Bu Christine yang nyetir yang emang gak curiga sama sekali, itu langsung mengarahkan mobilnya ke titik yang diinginkan Yunas. Di tengah jalan, saat memasuki jalanan yang agak sepi dan lenggang ya, Yunas pun minta Bu Christine ngeberhentiin mobilnya di pinggir jalan, bahkan minta mematikan mesinnya dengan alasan nunggu temennya di situ. Sedangkan Yunas yang udah siap dengan talinya ya, itu langsung menjerat leher Bu Christine yang duduk di depan menggunakan talinya sampai Bu Christine yang udah kehabisan nafas akhirnya berhenti bergerak di situ. Setelah memastikan Bu Christine yang udah gak bernafas lagi, dia pun langsung mindahin tubuh Bu Christine ke bangku sebelah yang langsung ngebawa mobilnya ke arah pelabuhan Tanjung Api-Api yang udah masuk di Kabupaten Banyuasin yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kota Palembang. Yang rencananya mau ngebuang dan ngebakar tubuh Bu Christine di area jalan pelabuhan karena kondisinya yang didominasi wilayah perkebunan yang sepi. Tapi pas nyampe di sana ternyata jalanan menuju pelabuhannya cukup rame karena banyaknya truk dan mobil yang menuju ke pelabuhan. Karena ini ya, dia pun langsung putar balik sambil terus nyari lokasi yang sepi, tepatnya ke wilayah desa Sukatani yang gak gitu jauh dari area jalan pelabuhan. Di sana dia pun sempat muter-muter lagi buat nyari lokasi tersepi. Yang akhirnya pas memasuki kawasan perkebunan sawit yang sepi ya, dia pun langsung gak berhentiin mobilnya di pinggir jalan. Yang mana di situ ya, dia pun langsung ngambil HP milik Bu Christine. Setelah itu tubuh Bu Christine pun langsung dia keluarkan dari mobil dan langsung dia bakar menggunakan bensin yang udah dia siapkan, yang dibakar di bawah pohon kelapa sawit yang ada di pinggir jalannya. Nah setelah beres ya, dia pun langsung pergi menuju ke rumah Joni, si dukun pengganda uang tadi, buat nitipin HP hasil rampasannya dan juga minta tolong ke Joni buat ngeriset HP rampasannya itu supaya nggak terlacak. Di situ Yunas juga ceritain ke Joni kalau HP dan mobil yang dia bawa adalah hasil rampasan yang baru dia lakukan setelah menghabisi pemiliknya, yang juga dia jelasin tuh rencananya akan menjual mobilnya untuk dijadikan mahar menggandakan uang dan juga modal berangkat ngebawa keluarganya ke Jakarta. Tapi pas mereka yang sedang ngobrol, Yunas yang baru kepikiran soal surat-surat mobilnya yang sebagai persyaratan untuk ngejual mobilnya secara legal. Jadi saat itu juga ya, dia pun langsung balik ke rumah Bu Christine. Nyampe di sana, pas Yunas yang sedang markirin mobilnya di teras depan, dia pun sempat papasan dengan salah satu pengontrak Bu Christine. Nah tapi Yunas yang gak peduli ya, itu langsung masuk ke rumah Bu Christine buat nyari BPKB mobilnya. Setelah nemu, dia pun langsung pergi buat nemuin adik kandungnya yang bernama Suwanto, buat nemenin dan bantu menjual mobil Bu Christine dengan janji akan ngasih komisi kalau mobilnya berhasil terjual. Suwanto yang sedang butuh uang itu langsung berusaha menjual mobilnya dengan harga miring dengan ditawarin ke orang-orang yang mereka kenal. Sampai akhirnya ya, mereka pun nemuin calon pembelinya yang bernama Apriyadi. Nah terus setelah mereka ketemu, akhirnya Apriyadi pun sepakat ngebeli mobilnya seharga 53 juta. Setelah mobil terjual, Yunas pun langsung ngasih upah ke Suwanto sebesar 600.000. Sedangkan Yunas ya itu langsung nemuin Joni ke rumahnya buat ngasih mahar sebesar 4,2 juta untuk digandakan. Setelah itu dengan keadaan terburu-buru, dia pun langsung pulang ke rumahnya yang langsung ajak istri dan anaknya buat langsung berangkat merantau ke Jakarta. Jadi sehari setelah semuanya terjadi, yang saat itu udah di hari Kamis, salah satu keluarga Bu Christine yang sebagai cucu angkatnya yang bernama Yulita, yang tinggal nggak gitu jauh dari rumah Bu Christine, yang biasanya selalu saling berkabar dengan Bu Christine, saat itu mulai ngerasa aneh, nggak kayak biasanya Bu Christine nggak ada kabar, apalagi nomornya pun udah nggak bisa dihubungi. Karena ini pihak keluarga pun mendatangi rumah Bu Christine buat ngecek, yang ternyata di rumahnya nggak ada orang dan pintunya pun terkunci dan mobilnya pun nggak ada di garasi. Awalnya ya mereka pun sempat mikir mungkin Bu Christine
sedang pergi. Tapi yang ngebuat mereka ngerasa janggal, ternyata masih ada sebungkus makanan yang masih tergantung di gerbang rumah Bu Christine. Karena saat itu salah satu kerabat Bu Christine emang selalu masak buat Bu Christine yang biasanya makanannya diantar setiap pagi yang cuman dicantolin di gerbang rumahnya. Nah, yang mana makanan itu udah diantar sejak kemarin pagi menjelang siang. Nah, dari sini ya mereka pun tahu kalau Bu Christine ternyata udah nggak pulang sejak kemarin. Nah, karena nggak biasanya Bu Christine nggak pulang selama sehari semalam, apalagi tanpa kabar yang bahkan nomornya pun udah nggak bisa dihubungin. Jadinya ya pihak keluarga dan kerabat Bu Christine pun itu mulai resah. Sampai mereka pun berusaha nanya ke tetangga dan juga ke pengontrak belakang rumah Bu Christine. Yang ternyata ada satu pengontrak baru yang ngakuin kalau kemarin sore dia sempat ngeliat dan papasan dengan seorang lelaki tua yang datang ke rumah Bu Christine dengan ngebawa mobil Mitsubishi Mirage warna merah milik Bu Christine. Tapi karena si pengontrak itu nggak kenal dengan lelaki tua itu karena dia emang sebagai pengontrak baru di situ ya. Jadinya pas ngeliat lelaki tua yang ngebawa mobil Bu Christine kemarin ya, dia pun nggak naruh curiga dan nggak mikir yang aneh-aneh. Bukan cuman itu, ada juga pengakuan dari kerabat dekat Bu Christine yang ngaku kalau kemarin pagi Bu Christine sempat ngabarin via chat WA izin pergi ke rumah sakit Bayangkara Palembang buat kontrol kesehatan. Nah, setelah ditelusuri ya ternyata itulah kabar terakhir Bu Christine. Karena ini mereka pun sempat mendatangi rumah sakitnya buat ngecek ke bagian pendaftaran pasien, yang ternyata nggak ada pasien atas nama Bu Christine yang terdaftar di hari Rabu kemarin. Nah, karena ini ya mereka pun kebingungan sampai coba melacak keberadaan HP Bu Christine secara mandiri melalui aplikasi, yang ternyata sinyal terakhirnya itu berada di kawasan Talang Bulu yang udah masuk di wilayah Kabupaten Banyuasin yang berjarak sekitar 7 km dari rumah Bu Christine. Karena ini ya mereka pun coba menelusuri wilayah Talang Bulu buat nyari Bu Christine di sana. Nah, tapi setelah muter-muter ya mereka pun nggak nemuin adanya tanda-tanda Bu Christine dan mobilnya. Karena udah kebingungan, apalagi dengan keadaan mereka yang makin resah dengan semua kejanggalan hilangnya Bu Christine, jadi mereka pun baru ngelapor hilangnya Bu Christine ini ke pihak kepolisian di Polda Sumatera Selatan. Dari sini polisi pun mulai melakukan pencarian. Gitu juga keluarga yang terus berupaya menyebarkan selebaran kabar hilangnya Bu Christine di beberapa media sosial. Sedangkan pihak kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan itu mulai menyelidiki dengan meriksa beberapa saksi untuk ngumpulin informasi soal hilangnya Bu Christine, yang mulai dari pengakuan pengontrak rumah Bu Christine tadi dan juga pengakuan soal kabar terakhir Bu Christine ke kerabatnya, sampai menyelidiki sinyal terakhir HP Bu Christine yang ada di kawasan Talang Bulu Banyuasin, yang mana ini kawasan rumah Joni. Karena sebelumnya ya Yunas ini sempat ngantar HP-nya minta buat di reset, bahkan ninggalin HP Bu Christine sama Joni. Karena ini polisi pun melacak ulang sinyal terakhir Bu Christine, yang ternyata sinyal terakhirnya masih terlacak di seputaran kawasan Talang Bulu dan juga wilayah Kenten Laut di Banyuasin. Sampai akhirnya polisi pun berhasil melacak keberadaan HP-nya yang ada di sebuah rumah, tepatnya di tangan Joni. Karena ini ya Joni pun langsung diamankan untuk diperiksa. Di situ Joni pun langsung ngakuin kalau HP itu diantar sama temennya yang bernama Yunas. Juga ngakuin ya Yunas datang ngebawa mobil hasil rampasannya yaitu Mitsubishi Mirage warna merah, dan juga akuin kalau mobil itu udah dijual Yunas dan Suwanto yang sebagai adik kandung Yunas yang dia tahu. Karena ini polisi pun langsung melacak dan menyelidiki soal siapa Yunas dan Suwanto dan di mana keberadaan mereka. Nah, karena pihak keluarga emang cukup kenal dengan Yunas dan Suwanto, jadinya polisi pun langsung mendatangi rumah mereka. Nah, karena Yunas nggak ada di rumahnya yang emang udah melarikan diri, jadinya cuma Suwanto yang berhasil diamankan di rumahnya, yang langsung dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Di sana Suwanto pun langsung mengakui sempat ngebantu Yunas menjual mobil Bu Christine ke salah satu temannya. Karena ini ya temennya yang menjadi penada atau yang ngebeli mobilnya juga diamankan dan juga berhasil ngamanin mobil milik Bu Christine. Tapi saat itu soal di mana keberadaan tubuh Bu Christine dan juga Yunas yang sebagai pelakunya ya itu masih belum diketahui dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Nah, terus setelah polisi dapat info soal Yunas yang udah kabur ngebawa istri dan anaknya ke Jakarta, jadinya pihak kepolisian di Palembang itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Jakarta untuk langsung memburu keberadaan Yunas di Jakarta. Nah, sedangkan Yunas yang tahu kalau keberadaannya di Jakarta yang udah diketahui pihak kepolisian, jadinya ya dia pun langsung ngebawa istri dan anaknya ke wilayah Lampung untuk diungsikan di sana. Setelah itu ya Yunas yang cuman sendirian itu lanjut melarikan diri sejauh mungkin yang dia bisa, yaitu ke wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Tapi karena pergerakan Yunas yang berhasil terlacak yang berpindah tempat dari Jakarta ke Lampung, jadinya ya polisi pun langsung melakukan pengejaran ke sana sampai akhirnya polisi pun berhasil nemuin anak dan istrinya. Sedangkan Yunas itu udah melarikan diri lagi. Tapi nggak lama kemudian lokasi pelariannya pun berhasil terlacak lagi yang udah ada di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Jadinya ya polisi dari Polda Sumatera Selatan itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Polres Tulungagung untuk melakukan pengejaran ke Yunas yang sebagai DPO mereka di sana. Nggak butuh waktu lama, tim gabungan dari Resmob Mabes Polri, Polda Jawa Timur dan juga Polres Tulungagung yang kerjasama dengan pihak kepolisian di Polda Sumatera Selatan itu berhasil nangkap Yunas dalam pelariannya di kota Tulungagung, yang langsung dibawa dan dikirim ke Polda Sumatera Selatan yang ada di kota Palembang
untuk diperiksa lebih lanjut di sana. Nah, karena Suwanto dan Joni yang udah berhasil ditangkap duluan, apalagi mereka juga udah ngakuin semuanya, jadinya Yunas yang udah pasrah pun ya nggak punya pilihan lain selain mengakui semuanya, termasuk ngakuin tubuh Bu Christine yang udah dia buang di kawasan kebun sawit yang ada di kawasan Tanjung Lagu. Karena ini polisi pun langsung ngebawa Yunas ke sana buat nunjukin di mana lokasi pastinya. Yang awalnya ya polisi pun sempat kesulitan karena Yunas ini yang emang udah lupa di bagian mananya dia ngebuang tubuh Bu Christine, karena wilayah kebun sawit di sana yang emang luas dan banyaknya jalanan yang seragam. Tapi setelah berusaha menyusuri luasnya kebun sawit di sana ya, akhirnya polisi pun berhasil nemuin tubuh Bu Christine di pinggir jalan kawasan kebun sawitnya, yang ditemukan udah hangus terbakar dengan kondisinya yang udah gak dikenali. Setelah itu polisi pun langsung mengevakuasi dan melarikan temuan itu ke rumah sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi dan juga memastikan identitasnya. Terus karena di bagian lengannya ditemukan 1 jam tangan, keluarganya pun langsung yakin kalau itu tubuh Bu Christine, karena keluarganya yang emang familiar dengan jam tangan yang ditemukan itu karena emang pemberian dari salah satu keluarga dekatnya. Terus setelah dipastikan lagi dengan metode forensik khusus berupa DVI dengan menyelidiki DNA dan giginya, yang mana hasilnya pun menyatakan kalau itu adalah Bu Christine. Karena ini pihak keluarga pun pasti syok dan histeris dengan apa yang dialami Bu Christine yang cukup mengerikan yang dilakukan pelakunya. Apalagi yang ngebuat mereka benar-benar kecewa ya, itu karena pelakunya si Yunas ini, yang padahal udah dikenal baik dengan keluarga Bu Christine selama berpuluh-puluh tahun, yang bahkan Yunas pun sampai udah dianggap kayak keluarga sendiri. Sedangkan Yunas ngaku tega dan nekat melakukan itu semua karena membutuhkan uang untuk digandakan demi bisa ngebawa istri dan anaknya merantau ke Jakarta. Karena ini Yunas yang sebagai pelaku utama yang mulai ditetapkan sebagai tersangka itu dijerat dengan pasal berencana dengan ancaman yang cukup berat, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sedangkan mereka berdua yang dianggap sekongkol dengan Yunas, biarpun gak terlibat secara langsung dalam eksekusinya, juga dianggap terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka, tapi dengan pasal yang beda dan juga ancaman hukuman yang beda dengan Yunas yang sebagai pelaku utama. Sedangkan yang ngebeli mobilnya ya, sampai sekarang statusnya masih saksi yang masih didalami pihak kepolisian soal kayak gimana keterlibatannya. Tapi apapun itu, yang penting Yunas yang sebagai pelaku utamanya udah diancam dengan hukuman mati. Tapi ya itu pun masih terancam karena kasus ini masih baru yang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ya semoga dia ini dijatuhin hukuman seberat-beratnya demi keadilan untuk Bu Christine dan juga keluarganya. Sedangkan kepergian Bu Christine langsung jadi kabar duka di SMA Xaverius 3 Palembang, tempat Bu Christine dulu mengabdi sebagai guru, yang juga turut berduka dari kepergian Bu Christine yang dikenal dengan panggilan Mami Christine di sekolahnya. Karena selama mengabdi, Bu Christine ini dikenal sebagai pilar yang kokoh, guru yang disiplin tapi penuh tawa dan teladan, yang udah mendedikasikan waktunya untuk mencerdaskan tunas-tunas muda di sana. Sampai banyaknya doa baik menyertai Bu Christine yang sebagai bukti betapa dicintainya Bu Christine. Bukan cuma di sekolah, kepergian Bu Christine juga menjadi duka mendalam buat gereja Santo Yosef Palembang, tempat dijalankannya prosesi misa atau ibadah atas kepergian Bu Christine di gerejanya. Nah setelah itu ya Bu Christine pun akhirnya dikremasi yang sebagai permintaan selama hidupnya. Dan buat kita semua, semoga dari kasus ini bisa jadi pembelajaran, terutama buat kalian yang punya orang tua yang cuman tinggal sendirian tanpa pendamping. Semoga kisah dan kasus ini bisa jadi renungan bersama buat lebih hati-hati dan menjaga orang tua, apalagi dengan situasi rentan yang kayak terjadi dengan Bu Christine di kasus ini. Dengan harapan kasus-kasus kayak gini jangan sampai terulang lagi dimanapun dan kapanpun itu, terutama nih ya buat kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya ya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas juga di sini. Oke lah, aku Rizky Wadiono. Bye bye.